kita akan membahas tema atau membicarakan sebuah fakta atau mitos dalam kalam atau hadis an-nadhafatu minal iman. Mengapa hadis kebersihan sulit tembus ke budaya buang sampah pada siswa di baik di madrasah maupun sekolah. Sebagai narasumber yaitu Ustadz Sobirin SPD. Belum. Masih proses. Ya, sebenarnya gimana? Siap? Insya Allah. Pertanyaan yang pertama. Ya. Kan kita membahas mitos atau fakta an-nadhafatu minal iman. Mengapa hadis kebersihan termasuk dari minal an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Ya. Itu kok sulit dikerjakan sama para siswa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama ini, apakah sebenarnya siswa itu benar-benar paham tidak tentang hadis ini? Makna kebersihan dalam Islam itu apa sih sebenarnya? Paham tidak? Siswa ini sih paham apa enggak? Gitu? Jadi siswa itu kan banyak tingkatannya. Ya. Ada yang TK, SD, naik lagi SMP, SMA. Ini berhubung dari saya sendiri itu seringnya berhadapan sama anak-anak SD. Jadi sekilas, kalaupun kita menjelaskan an-nadhafatu minal iman adalah kebersihan sebagian dari iman, itu anak-anak secara makna paham. Oh, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Berarti kalau saya tidak menjaga kebersihan, berarti saya tingkat keimanannya mungkin kurang bagus lah, seperti itu. Cuman ya namanya anak-anak, ya anak-anak, kadang juga orang dewasa juga seperti itu. Jadi anak-anak itu kan lebih ke bukan memberitahu terus dia laksanakan. Biasanya adalah dia diberitahu, dia dicontohkan, baru dia melakukan. Jadi secara kata, secara kalam mereka memaknai, cuman untuk melaksanakan tidak semudah itu. Seperti itu. Jadi secara ungkapan kan ada hadisnya kan secara lafadznya an-nadhafatu minal iman. Iya. Berarti siswa itu paham berarti ya? Paham. Iya, paham. Cuma mungkin pemahaman itu belum terlaksana dalam kegiatan sehari-hari. Jadi cuma paham aja, tetapi untuk melaksanakan dari kalam itu sendiri itu masih perlu banyak langkah lagi. Jadi kalau cuman inilah kita memberikan nasihat an-nadhafatu minal iman, oke, mereka mengerti, sudah cukup. Mungkin hari ini dia paham, besok juga apa sih an-nadhafatu minal iman? Ingat. Cuman untuk melaksanakannya dia setelah mendengar itu nanti kesehariannya atau kegiatannya, dia menjaga kebersihan dirinya, lingkungannya, itu belum tentu. Berarti ada kesenjangan antara pemahaman dan prakteknya. Iya. Oh ya. Jadi kan ketika secara pemahaman mereka paham. Ya. Cuma dalam segi dalam istilah ilmu hadis itu tatbiknya kurang. Tapi kan mungkin dengan beda tingkatan, beda juga kan? Ya, beda juga. Mungkin kalau di tingkat SMP atau MTS mungkin beda lagi. Iya, mungkin kalau itu kita memberikan nasihat, motivasi, kita memberikan arahan, mereka tinggal mengingatkan aja, mengingatkan gitu. Tapi kalau anak SD, kalau tidak dicontohkan, anak-anak kecil kalau tidak contohkan, ini loh buang sampah seperti ini, taruh di sini, itu tidak bisa. Ya, sulit.
Yang kedua ini pertanyaan saya. Mengapa masih banyak siswa membuang sampah sembarangan meski mengetahui pentingnya kebersihan? Faktor-faktornya apa kira-kira? Kan kebersihan itu kan sebagian dari iman. Dan juga kebersihan itu memang penting. Tapi kok banyak masih? Meskipun ya sebenarnya tanpa disampaikan hadis kebersihan adalah bagian iman. Kan sudah kayak dari kebersihan itu memang penting juga dan segi kesehatan juga. Itu apa faktor-faktornya? Jadi kita kan manusia itu kan makhluk yang sosial. Jadi hidupnya, kegiatannya, aktivitasnya itu selalu lingkupnya dengan sesama entah dengan di rumah dengan orang tua, di masyarakat di lingkungannya dengan masyarakatnya, atau di sekolah dengan temannya. Jadi sebenarnya pengaruh yang paling berefek pada kelakuannya, khususnya untuk menjaga kebersihan, itu adalah dari lingkungannya. Bersama siapa dia? Misalnya ada seseorang dia yang sudah paham, bersih itu sebagian dari iman, itu kalau di hadis ya, atau dia sendiri sudah paham kalau saya ini harusnya menjaga kebersihan karena itu untuk diri saya sendiri. Tapi biasanya itu kelakuan yang kurang menjaga kebersihannya atau sering membuang sampah sembarangan, tidak menjaga lingkungannya, itu adalah efek dari pengaruh teman-temannya atau lingkungannya. Ya, misalnya kalau sudah kita punya anak, terus anak dari rumah kita didik kalau mau membuang sampah itu harus di tempatnya, kebersihan dirinya dijaga, kebersihan lingkungannya dijaga, kelasnya, rumahnya dijaga. Tapi ketika dia sudah ke kelas, masuk ke sekolah, teman-temannya buangnya langsung. Gurunya apalagi bisa jadi buangnya langsung. Nah, itu yang merusak atau membuat kelakuan baik dia itu hilang. Karena melihat teman-temannya, lingkungannya, teman sebayanya, atau orang-orang yang lebih tua itu buang sampah sembarangan boleh. Itu pakaiannya kotor aja dia enggak merasa tidak nyaman terus. Maksudnya mau pakainya compang-camping, kotor, dia tetap biasa aja. Jadi kan yang awalnya dia suka menjaga kebersihan, akhirnya dia hilang kebiasaan itu. Padahal dia tahu sebenarnya kalau saya tidak bersih, saya bisa kena penyakit, misalnya kesehatannya berkurang, atau kurang nyaman, lingkungannya kurang bersih, kurang nyaman berkegiatan. Dia tahu, cuman karena teman-temannya suka membuang sampah sembarangan, dia ikut, atau dia membuang pun tidak ada yang mengingatkan. Itulah yang menjadi penyebabnya seperti itu. Itu yang paling utama sih faktornya. Nah, menurut Anda ini gimana? Perilaku yang efektifannya dalam mempraktekkan hadis ini di dalam lingkungan anak-anak siswa sekolah SD ini ya. Itu lebih besar mana pengaruhnya dari antara kebiasaan atau kurangnya kesadarannya, itu pengaruhnya lebih besar yang mana? Sebenarnya munculnya kesadaran itu dari kebiasaan. Jadi kalau dia sudah biasa bersih, ya berarti dia sadar. Ya, dia sadar kalau saya memang harus bersih. Oh, ini jelek, oh ini buruk, oh ini harus bersih, oh ini saya buang sampah sembarangan. Oh tidak, seperti itu. Karena kebiasaannya. Nah, kita sebagai orang yang mungkin punya anak kita atau murid-murid kita atau teman-teman kita, itu harusnya yang punya kepedulian. Jadi sebenarnya kita adalah yang paling memiliki pengaruh yang terbesar kepada orang-orang sekitar, karena tidak menutup kemungkinan bahwa
dirinya tahu tapi enggan melakukan. Tapi kalau ada semangat, ada dorongan dari luar, ada dorongan dari keluarga, dorongan dari guru, dari teman, akhirnya dia bisa melakukan itu. Jadi yang pertama mungkin kita harus memberikan dia memberikan dia motivasi dulu. Kita berikan dia pengarahan bahwa kita harus menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman, kebersihan itu membawa kepada kesehatan, membawa kepada kenyamanan. Nah, itu setelah itu baru kita mencontohkan. Setelah mencontohkan, kita nanti mengingatkan, saling mengingatkan. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah seseorang itu sudah bisa menjaga kebiasaan untuk menjaga kebersihan dan juga sadar bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, begitu, seperti itu ya. Jadi lebih condong kepada kebiasaan berarti. Iya, kalau menurut saya kebiasaan sih, karena kalau cuman diberikan ilmunya atau diberikan pengertiannya, kalau tidak dibiasakan, tidak diingatkan, itu tidak dicontohkan, itu kurang berpengaruh. Apalagi anak zaman sekarang, mesti melihat orang tuanya, melihat temannya, melihat lingkungannya. Kalau kadang bisa jadi seperti ini. Ada sebuah kasus juga seperti ini. Misalnya ada anak yang sudah diberikan kebiasaan, sudah diberikan pengertian, dia paham, dia sadar betul bahwa bersih itu sebuah keharusan, menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Misalnya dia sekarang selalu membuang sampah di tempatnya, terus semua temannya, kebanyakan temannya itu membuang sampah sembarangan. Akhirnya keluar dari mulut temannya, oh kamu sok suci. Kan ada yang seperti itu. Kamu sok suci. Gitu aja kok dipermasalahkan, gitu aja kok buang sampah, teman-temannya juga buang sampah biasa aja. Akhirnya dia kena mentalnya, diolok-olok seperti itu. Akhirnya yang awalnya dia suka menjaga kebersihan hilang, enggan, karena teman-temannya dalam hal-hal baik pun malah diolok-olok seperti itu. Jadi kadang kejelekan itu mudah mengikuti, tapi kalau ada orang yang satu baik, itu sulit yang lain ikut baik, gitu kan biasanya gitu. Ya, kebusukan itu mudah menyebar, tapi kalau kebaikan sulit. Salah satunya seperti itu. Tapi kalau kita yang baik juga punya ikhtiar, punya ini, insya Allah bisa. Dan mengapa pengetahuan tentang misalkan ya contohnya kayak hadis kebersihan ini ya, itu kok cuma dibuat cuma hanya masuk pada pikiran aja, gak bisa sampai ke jati diri lah, jati gitu diri ya, atau perilaku sehari-hari itu kenapa ya? Karena kalau dulu kan dari kita kecil kan sering ya di sekolah-sekolah atau sering kan kita mendengar an-nadhafatu minal iman, jagalah kebersihan sebagian dari iman. Tapi nyatanya memang seperti itu tadi. Saya MI pun dulu sering di tembok-tembok sekolah itu ada. Tapi lihat teman-teman itu kayak gitu, gurunya pun kayak gitu, itu sulit. Akhirnya kita buat apa? Ada nasihat seperti itu, tapi yang nasihati tidak melakukan, teman-temannya tidak melakukan. Akhirnya itu cuma masuk tok ke otak, tapi tidak dilakukan. Andaikan kok guru itu melihat terus, misalnya nih teman-temannya ini dibuat peraturan, misalnya gurunya buat peraturan untuk temannya, ayo buang sampah di tempatnya atau jaga kebersihan, kebersihan tubuhnya, kebersihan lingkungannya. Nanti kalau misalnya ada temannya buang sampah sembarangan, laporkan. Gitu. Insya Allah kalau seperti itu anak-anak itu jadi sadar. Oh ini loh maknanya dari hadis itu, maknanya dari kalam itu. Akhirnya kalam itu tidak hanya masuk ke otak tapi masuk ke perilaku. Jadi lebih ke contohnya. Yang pertanyaan ketiga ini maksudnya seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap budaya kebersihan siswa? Katanya bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga ataupun di
ya di luar sekolah lah intinya. Jadi sebenarnya ini secara inti sama ya, sama. Jadi kesuksesan atau keberhasilan anak itu sekolah itu tidak hanya di sekolah saja. Jadi misalnya guru kita sudah mencontohkan, memberikan contoh yang baik, memberikan nasihat yang baik, tetapi di rumah kok orang tuanya melakukan hal yang sebaliknya, itu untuk anak-anak malah diremehkan. Semua hal seperti itu, tidak hanya menjaga kebersihan, meskipun belajar. Misalnya kita sebagai guru di sekolah sudah berusaha keras mendidik anak, tapi di rumah orang tua malah tidak ada usaha untuk membantu anaknya dalam belajar, hanya disuruh nge-game aja, misalnya diberikan HP, akhirnya apa yang diberikan guru itu hilang di rumah, kembali lagi ke sekolah hilang juga. Makanya kalau dalam kasus ini, jadi orang tua, guru di sekolah, di rumah, di lingkungan itu semua harus punya punya kerjasama yang baik, punya efek yang baik, punya contoh yang baik. Di sekolah kita mencontohkan ini, mencontohkan tentang kebersihan itu, di rumah juga iya, di lingkungan juga iya. Makanya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau gurunya memberikan nasihat menjaga kebersihan, di rumahnya orang tuanya kok membuang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan rumah, tidak menjaga kebersihan dirinya, kebersihan anak-anaknya misalnya, itu anaknya malah bertanya-tanya, mana yang benar ini, gurunya atau orang tuanya? Karena sama-sama mereka belajar, di sekolah juga belajar, di rumah juga belajar dengan orang tua di sekolah, belajar juga orang tua di rumah. Nah, dengan dua hal yang berbeda ini, mereka malah bertanya-tanya mana yang benar, buang sampah sembarangan atau tidak, menjaga kebersihan atau tidak. Itu. Jadi kalau mau hal itu masuk ke perilaku, masuk ke dalam dirinya, kebiasaannya, maka orang tua dan guru dan orang tua itu juga harus saling mendukung. Lingkungan juga bisa. Jadi kalau misalnya lingkungannya kok kotor, lingkungannya kok orang-orangnya tidak peduli dengan lingkungan dengan kebersihan lingkungannya, kebersihan dirinya misalnya, maka itu juga mengurangi kepercayaan terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Seperti itu. Tapi menurut Anda ini gimana? Pengaruh yang paling besar, ya, lingkungan keluarga kah, atau sesama teman sebaya, atau dari gurunya, atau mungkin orang-orang kayak tetangga? Itu paling besar pengaruhnya itu yang mana? Menurut saya yang paling besar, setiap orang berbeda-beda, tergantung lebih lama di mana dia berada. Lebih lamakah dia di rumah, lebih lamakah dia di sekolah, lebih lamakah dia di masyarakat, gitu. Jadi kalau di sekolah dia dibiasakan terus, kita kan guru mengingatkan terus, akhirnya dia pengaruhnya lebih condong ke sekolah. Tapi kalau di sekolahnya sebentar, di rumahnya dia lebih lama, maka yang paling berpengaruh adalah orang tuanya, karena dia lebih sering dengan orang tuanya. Masa iya orang tua tidak memperhatikan anaknya? Kalau gitu beda lagi. Ya, jadi lebih sering dia berinteraksi dengan siapa, maka itulah yang paling besar pengaruhnya. Ya, kalau di sekolah sama temennya, ya itu yang paling besar. Temennya ngapain, biasanya dia ikut, karena orang itu mudah ikut. Manusia itu mudah ikut, kebaikan maupun kejelekan. Jadi dia sama siapa ya biasanya kelakuannya mirip gitu kan, sama temannya mirip. Kalau dia sering sama orang tuanya, diberikan contoh-contoh yang baik, kelakuan-kelakuan yang baik, ya dia lebih suka yang baik juga karena dia sering sama orang tuanya. Kan sekarang ini di sekolah mungkin yang di kabupaten belum ya, yang di perkotaan itu kan sekolahnya itu kan full day. Berarti kan agak lebih lama di sekolah. Iya. Jadi kadang kalau seperti itu malah condong ke sekolah. Jadi apa yang di sekolah dibawa ke rumah. Sering loh seperti itu. Ada anak yang di rumah itu awalnya sebelum sekolah itu dia dididik seperti ini, masuk sekolah pulang beda
beda, kebiasaannya beda, ikut sama teman-temannya, omongannya ikut, kelakuannya ikut, sing diajar sama orang tua itu hilang wis, karena dia sering di sekolah, sering sama teman-temannya, lupa kebiasaan yang lama. Orang tua juga sering bertanya-tanya, loh ini kok seperti ini, kenapa dulu saya ngajarin seperti ini kok sekarang seperti ini, loh karena memang kebiasaannya lebih lama di sekolah sama teman-temannya. Nah kita sebagai orang tua juga harus punya solusi yang bagus. Bagaimana caranya? Karena memang dunianya sudah dua. Kalau dulu kecil di sekolah dulu kecil di rumah sekarang kan sudah ada dua nih. Bagaimana cara menyikapinya? Itu juga harus memberikan arahan yang benar. Gitu. Jadi kalau misalnya full day lebih sering ketemu sama teman-temannya, pasti dia lebih berpengaruh sama teman-temannya. Apalagi di kota-kota orang-orang tua itu sudah kerja dari pagi sampai sore, pulang sudah capek, anak-anak dikasih HP, wis pengaruhnya dari temen, dari HP. Gitu. Malah orang tua wis pokoknya anaknya meneng, anaknya gak ganggu istirahat misalnya. Gitu untuk selesai. Akhirnya suatu ketika dia tahu kebiasaan anaknya terkejut, loh kok gini, padahal saya tidak pernah mengajarkan. Ya memang tidak pernah mengajarkan, kan dia lihat dari siapa gitu. Kalau orang tua, makanya orang tua itu benar-benar harusnya punya pengaruh yang besar karena sering sama orang tua. Tapi kalau orang tua jarang memperhatikan, ya udah wis yang dilihat anak-anak tuh melihat kemana, nyontoh ke siapa, ke teman-temannya kah, atau ke media sosial kah, kan bisa sekarang banyak. Nah ini kan ya siswa kan maksudnya ada itunya beda enggak ketika ada yang kan sebagian sekolah kan ada yang sekolah plus pesantren atau asrama. Itu bagaimana itu pendidikannya, itu mungkin lebih enak yang pada asramanya atau yang cuma sekolah aja? Kan ada gitu. Iya, ada plus minusnya sih, ada plus minusnya. Kalau orang tua itu sudah pasrah misalnya ke lembaganya, pasrah pendidikannya. Tapi kita sebagai orang tua misalnya kalau mau menempatkan anak kan juga harus pikir-pikir, ini bener apa enggak? Ini contohnya bagus apa enggak? Ini hasilnya bagus apa enggak? Ini lulusannya bagus apa enggak? Gitu misalnya. Ini kiainya, ustadznya, ini bagus apa enggak? Gitu. Lurus apa enggak? Ini seberapa sih tingkat keberhasilan anaknya kalau ditaruh di lembaga itu, kan tahu. Jadi orang tua kan otomatis tidak akan menempatkan anaknya ke tempat yang buruk. Jadi insya Allah kalau orang tua sudah menempatkan atau menyekolahkan anaknya atau memondokkan lah di suatu tempat itu, berarti mungkin orang tua itu merasa, oh saya kurang bisa mendidik anak saya, misalnya seperti itu, akhirnya dipasrahkan ke sana. Jadi kalau ada orang yang lebih baik mana dididik sendiri sama ditaruh di suatu lembaga, itu sebenarnya tergantung orang tuanya sendiri. Kalau orang tuanya sering di rumah, sering melihat sering mengontrol kebiasaan anaknya, insya Allah bisa. Mungkin merasa, oh lebih baik saya didik sendiri. Tapi kalau orang tuanya sudah full kerja, full tidak di rumah, jarang berinteraksi sama anak, jarang memberikan nasihat, jarang memberikan contoh, mungkin lebih baik diletakkan di sekolah yang ada boardingnya misalnya, seperti itu. Jadi tergantung persepsi masing-masing atau tergantung keadaan masing-masing. Menurut Anda, apakah upaya dari sekolah, contohnya ya sekolah di tempat Anda sendiri ngajar itulah, itu apa sudah efektif mungkin dari segi program atau mungkin ada kendala misalkan, atau ada harus memberikan sanksi bagi yang tidak mematuhi, atau juga memberikan apresiasi seperti penghargaan kepada yang mungkin yang
memberi teladan kebersihan. Itu gimana? Jadi alhamdulillah di sekolah atau di lembaga yang saya ini ya, tempat saya untuk mengajar itu sudah anak-anak alhamdulillah sudah secara garis besar mungkin 90% itu sudah tahu kalau saya harus membuang sampah di tempatnya, saya harus menjaga kebersihan. Karena kami juga selalu mencontohkan, mengingatkan, memberikan nasihat. Itu selalu berkala. Selalu. Misalnya di kelas pun kita juga mengecek nih kalau ada yang tiba-tiba buang sampah sembarangan. Kalau kami ya ada aturan, kalau tahu dia buang sampah satu, malah dia akan kami hukum untuk mencari 7 sampah. Jadi kan kita kan dengan anak yang sekian banyak sama guru yang kan nggak imbang ya. Kan nggak bisa kita selalu melihat, oh ini nggak bisa. Tetap pasti ada sampah yang terbuang sembarangan. Nah, kalau kita melihat atau ada anak-anak juga kita jadikan ini ya, kayak keamanan gitu, bagian melaporkan, oh ini Ustadz, dia buang sampah sembarangan. Itu akan kita tindak seperti itu. Ayo wis, cari sampah 7. Dia nyari sampah 7. Sambil kita mengajarkan bahwa dia harus punya kesadaran bahwa oh ini loh lingkungan sekolah saya juga harus menjaga kebersihannya. Dengan cara memungut sampah juga kita mengajarkan bahwa dia juga harus membuang sampah sembarangan. Kalau ketahuan bahwa kita akan memberikan hukuman seperti itu. Akhirnya dia sudah ini punya kebiasaan membuang sampah di tempatnya. Mungkin ada yang terlewatkan seperti sama-sama kecil, orotan pensil itu kan nggak terlalu kelihatan ya. Kalau sama-sama bekas jajan kan besar, itu terlihat. Jadi kalau dilihat mungkin sampah-sampah yang kelihatan sama mata itu masih bisa terkontrol dengan baik. Kita lihat lingkungan pun oh nggak ada. Tapi kalau sama-sama kecil kayak rautan pensil atau debu-debu, anak-anak sobek-sobekan kertas yang kecil-kecil kan anak-anak kecil kadang ini ya jahil-jahil apa gitu. Itu masih sulit dikontrol. Tapi kalau sama-sama jajan atau yang besar-besar itu mereka insya Allah sudah sadar lah, sudah saling diingatkan temennya. Lah kan temennya juga gitu, gurunya nggak ada tapi temennya lihat, temennya yang lapor. Akhirnya anak kita panggil, ayo cari sampah 7. Terus sampahnya 7 juga disampaikan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buang selesai. Gitu. Terus nggak membuang sampah aja, misalnya terlambat, misalnya dia nggak tertib sama hal ini, kita juga hukumannya seperti itu tergantung tingkat pelanggarannya. Berarti kalau di sekolah yang tempat Anda mengajar itu ya kelihatannya sudah alhamdulillah. Lumayan efektif lah. Iya, karena itu sih kita punya mata banyak, anak-anak juga sebagai matanya, gurunya juga iya. Jadi kompak, guru juga kompak. Tapi jangan sampai kita mengingatkan seperti itu, gurunya ada yang buang sampah sembarangan, itu bahaya. Itu jadi senjata makan tuan. Jadi kalau ada guru satu seperti itu semua kena. Nah itu Ustadz itu buang sampah sembarangan. Nah itu sudah wis. Jadi kita kalau sudah memberikan peraturan itu ya jangan sampai kita melakukan hal yang sebaliknya. Nah, bagaimana menjadikan kebersihan itu sebagai budaya? Maknanya itu bukan hanya sekedar slogan. Jadi anak-anak itu ya bukan cuma di mana? Ya. Terpampang di dinding-dinding sekolah ataupun jadi di samping dari kita memberikan kebiasaan yang tadi, kita juga hukuman ya, kita juga akan memberikan reward itu sih. Misalnya kita buat event kebersihan kelas, mana kelas yang main bersih, itu kita kasih reward lah, kita kasih piala atau kita kasih apa jajan. Yang penting anak-anak senang-senang dengan usahanya mereka menjaga kebersihan itu. Nah, selain itu kita juga mungkin ada program Jumat bersih seperti itu. Jadi setiap Jumat kita bersih-bersih, mulai dalam kelas, luar kelas, taman-taman, rumput-rumput kita jabuti, pokoknya bersih itu kita jadikan rutinitas. Akhirnya mereka juga insya Allah menjadi budaya itu dalam dirinya. Gitu sih. Ya termasuk kebersihan diri juga, rambutnya dirapikan, kukunya dipotong seperti itu. Yang terakhir nih penutup. Menurut Anda, an-nadhafatun minal iman, hadis an-nadhafatun minal iman ini saat ini lebih banyak menjadi slogan, terpampang di dinding-dinding
sekolah ataupun ya di mana saja, atau sudah menjadi karakter dalam kehidupan siswa? Kalau menurut saya untuk zaman sekarang itu apa ya, enggak terlalu sih, maksudnya ya slogan pun tidak, kebiasaan pun tidak ya, udah jarang. Kalau dulu sering ya, kita guru-guru kita menyampaikan itu sering. Kalau sekarang sih saya kurang tahu ya, tapi sepertinya tidak. Intinya itu hanya di ini sih, setiap orang berbeda-beda sih, setiap lembaga berbeda-beda cara menyampaikannya. Kalau mungkin lembaga Islam mereka pakai kalam itu ya, pakai hadis itu dan menjelaskan. Tapi kalau lembaga lain mungkin tidak, hanya memberikan apa ya, aturan atau nasihat bahwa kita harus menjaga kebersihan gitu aja. Karena kebersihan itu apa ya? Kebersihan itu membawa ke kenyamanan itu, jadi ke kesehatan gitu. Dan pelajaran-pelajaran sekarang pun udah jarang yang pakai slogan itu, pakai hadis itu jarang. Hanya mungkin menjaga lingkungan sekolah, menjaga lingkungan rumah, atau menjaga kebersihan secara garis besar. Nanti bisa lagi kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan sekolah, kebersihan rumah, seperti itu. Dan diberikan contoh-contohnya. Gitu. Jadi secara untuk slogan ya tidak terlalu, hanya tempat-tempat tertentu. Untuk perilakunya juga tergantung lembaganya juga. Bagaimana menyikapi kebiasaan siswanya, kebiasaan gurunya juga. Ya, terima kasih atas ilmunya atau pengalamannya. Sama-sama belajar.